Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas topik 3 yang berjudul prosedur arbitrase. Prosedur arbitrase menurut Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. Basarnas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalat atau perdata secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka ke Basarnas atau menggunakan peraturan prosedur Basarnas, maka Basarnas mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada peraturan prosedur Basarnas yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basarnas dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa. Tahap-tahapan tersebut penyelesaian melalui Basarnas adalah sebagai berikut. Permohonan arbitrase, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban, ekspansi, dan rekonvensi termohon, perdamaian, pembuktian dan saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, eksekusi, putusan Basarnas. Perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basarnas. Persamaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Ada persamaan substansi antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah, di mana arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa. Selain melalui lembaga pengadilan atau al-qadla, berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahkan Undang-Undang arbitrase ini tidak ada satu pasal yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan undang-undang tersebut, termasuk juga arbitrase syariah. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dalam peraturan prosedur beracara BANI dan Basarnas melalui kriteria antara lain: A. Sumber hukum. Sumber hukum formil antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah sama, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 58 sampai dengan 59. Dalam pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), putusan dijalankan menurut ketentuan dimuat dalam pasal 637 dan pasal 639 RP.
Padahal menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS Pasal 81 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Arbitrase ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 RV dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui HIR dan Pasal 705 RGB Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan untuk sumber hukum material Basarnas harus menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip syariah dapat diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Asas yang berlaku dalam arbitrase nasional dapat digunakan dalam arbitrase syariah. Hanya ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrase syariah, yaitu semua prosedur arbitrase syariah haruslah menjalankan prinsip syariah. Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan bidang perdagangan atau bisnis dan industri, dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan. Tidak ada perbedaan yurisdiksi kewenangan antara Bani, Basarnas, dan Undang-Undang Arbitrase, yaitu menyelesaikan sengketa perdata dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, hanya pada peraturan prosedur arbitrase Bani sengketa tersebut. Mungkin itu saja topik pembahasan 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.